Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami LKP Karisma Palangkaraya. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Juli 2020. Pada sesi kali ini kita akan membahas sistem pengapian. Semoga beberapa menit ke depan menjadi waktu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, bismillah, kita mulai materi sistem pengapian. Alasannya kenapa kok harus ada sistem pengapian itu bisa kita uraikan secara teori sebagai berikut. Pada motor bensin, campuran udara dan bahan bakar yang dikompresikan di dalam silinder harus dibakar untuk menghasilkan tenaga. Sistem pengapian berfungsi untuk membakar campuran udara dan bensin di dalam ruang bahan bakar pada akhir langkah kompresi. Sistem pengapian yang digunakan adalah pengapian listrik, di mana untuk menghasilkan percikan api digunakan tenaga listrik sebagai pemerciknya. Nah, di sini kita lihat ilustrasi gambaran daripada rangkaian atau unit-unit sistem pengapian pada mobil atau pada mesin yang memiliki silinder lebih dari satu. Kita lanjutkan. Komponen-komponen sistem pengapian itu ada beberapa. Yang pertama ada baterai sebagai sumber dan juga menyimpan arus tenaga listrik. Harus menyimpan tenaga listrik. Kemudian ada sekring sebagai pengaman rangkaian. Kemudian ada kunci kontak atau induction switch sebagai saklar utama. Itu komponen penunjang atau komponen-komponen dari bagian sistem pengapian. Kita lihat gambar di depan aliran arus induction circuit. Nah, di sini gambaran arus listrik dari baterai itu nanti mengalirnya pada sistem pengapian itu seperti apa jika mesinnya lebih dari satu silinder. Silindernya di mana? Kita lihat di situ ada komponen atau ada tulisan spare plug atau busi. Busi lebih dari satu, berarti silindernya lebih dari satu. Kemudian kita urutkan alur dan arus dari baterai dialirkan menuju kunci kontak, kemudian menuju koil pengapian, masuk ke primary coil atau kumparan primer, kemudian menuju distributor, di mana nanti di situ mekanisme pemutus ya untuk menimbulkan tegangan induksi pada koil, kemudian dilanjutkan lagi nanti ke tutup distributor untuk dibagi ke busi yang mana yang membutuhkan pengapian pada silindernya ya, seperti itu. Jadi gambarannya urutannya 1 dari baterai, 2 kunci kontak, kemudian 3 coil, kemudian 4 ada distributor. Nanti di situ bisa platina ataupun CDI ya. Kemudian ada tutup distributor baru ke busi. Kita lanjutkan. Pertama, induction coil atau coil ya. Induction coil atau coil pengapian fungsinya adalah untuk mempertinggi tegangan arus listrik dari 12 volt menjadi 20 sampai 30.000 volt. Di dalam coil terdapat kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer itu fungsinya adalah mengalirkan arus untuk menciptakan medan magnet. Kumparan sekunder itu tempat terjadinya tegangan induksi, di mana nanti reaksi magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer di kumparan sekunder nanti dirubah menjadi tegangan induksi yang nilai tegangannya jauh lebih besar daripada arus yang mengalir pada kumparan primer. Kita lanjutkan. Induction coil with resistor. Nah, coil itu nanti biasanya menggunakan resistor. Kenapa menggunakan resistor? Nanti ada alasannya ya. Untuk jenisnya dulu, resistor yang digunakan nanti ada resistor eksternal, ada resistor internal. Ciri-cirinya bisa kita lihat pada bagian yang dilingkari merah ya. Kalau ada nanti komponen di luar daripada coil terdapat kumparan atau kawat ya, itu berarti resistornya model eksternal. Sedangkan kalau resistor internal nanti terminal pada coil itu ada 3 kaki, positif, negatif, kemudian terminal B ya, seperti dilihat pada gambar. Nah, itu. Selanjutnya fungsi dari resistor adalah untuk mengurangi penurunan tegangan pada kumparan sekunder ya, pada saat putaran mesin tinggi untuk menstabilkan arus yang masuk ke kumparan primer. Itu fungsi daripada resistor. Atau dalam pembahasan lain,
Koil tanpa resistor nilai tahanan gulungan primer besar sehingga membutuhkan waktu lama agar arus yang masuk ke gulungan primer mencukupi untuk membentuk magnet. Jadi terbentuknya magnet kalau tanpa menggunakan resistor itu waktunya menjadi lebih lama. Tetapi kalau menggunakan menggunakan resistor, waktu terbentuknya magnet pada inti besi kumparan primer itu lebih cepat. Seperti itu. Nah, itu kalau kita ukur aliran arus listrik ya, menggunakan ampere, mengukur aliran arus ya. Nanti waktu yang dibutuhkan itu lebih cepat yang menggunakan resistor. Prosesnya adalah mengalir menuju kumparan primer pada koil. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian pada koil itu nanti ada dua cara untuk menaikkan tegangan. Yang pertama dengan menambah jumlah gulungan. Semakin banyak gulungan maka koil akan semakin berat. Atau menaikkan tegangan arus input. Nah, ini akan menyebabkan efek sampingnya yang menyebabkan koil menjadi cepat panas. Jadi koilnya tadi tegangan arus listrik bisa dibagi menjadi dua caranya ya. Yang pertama adalah dengan memperbanyak jumlah gulungan. Yang kedua memperbesar aliran arus inputnya. Nah itu cara untuk menaikkan tegangan yang dihasilkan oleh koil. Nah pada rangkaian listrik seperti gambar yang di samping kita lihat ya, yang ada garis merah di atas ya, gambar yang ada atas. Nah itu adalah untuk membuat aliran arus listrik yang mengalir menuju koil itu stabil ketika awal starter. Jadi dia diambilkan arus dari terminal 50 pada relay starter. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga suplai aliran arus listrik tadi agar tidak drop atau tidak berkurang pada waktu proses starter awal pada mesin ya, karena waktu kita starter daya arus listrik yang dari baterai itu kebanyakan terhisap atau diambil oleh kumparan yang ada pada motor starter, sehingga untuk suplai arus yang lain akan berkurang. Untuk mengurangi hal itu maka kita membuatkan jalur atau menyambungkan jalur ya ST dengan positif koil. Nah itu tadi berarti ini adalah poin yang kedua dengan menaikkan tegangan maupun arus input agar daya atau besarnya tegangan dari koil tetap stabil. Nah, distributor unit. Kita lihat gambar di depan, di sini ada komponen yang namanya distributor. Apa komponen fungsi daripada komponen distributor ini? Adalah untuk membagi aliran arus listrik dari koil yang menuju busi. Kemudian untuk mengatur timing pengapian ya, timing pengapian atau waktu pengapian sesuai dengan urutan pengapian yang ada. Jadi nanti urutan pengapiannya itu berarti setiap busi nyalanya bergantian sesuai langkah kerjanya. Biasanya 1, 3, 4, 2. Artinya silinder 1 dulu, baru silinder nomor 3, baru silinder nomor 4, baru silinder nomor 2. Nah, itu urutan pengapian yang ada pada sistem pengapian 4 silinder distributor. Kita lanjut. Ada dua jenis pembangkit tegangan induksi pada koil yang terdapat pada distributor. Nah, ini adalah pengaturan timing pengapiannya ya. Pengaturan timing pengapiannya atau pengaturan waktu terjadinya lompatan bunga api listrik pada busi. Pertama dengan konvensional induction system atau menggunakan platina. Yang kedua menggunakan transistor induction system atau menggunakan perangkat transistor ya. Perangkat transistor atau juga bisa disebut distributor dengan menggunakan CDI. Nah, nanti perangkatnya ada sinyal generator, ada injektor seperti itu. Kita lanjutkan kontak pemutus platina atau breaker point. Fungsinya adalah untuk memutus dan menghubungkan arus yang mengalir ke kumparan primer agar terjadi tegangan induksi pada kumparan sekunder. Nah, ini perangkat dari platina atau yang jenis konvensional. Jadi pemutusan arusnya dilakukan secara mekanis.
oleh platina, ada komponennya di situ, ada sepatu platina atau ebonit ya. Kemudian ada platina atau kontak lepas ya. Ada kontak tetap atau bagian massa, bagian positif dan massa. Kemudian di situ ada baut pengikat atau penyetelnya, kemudian ada pegasnya. Nah, di platina nanti kita mengenal yang namanya dua sudut ya, sudut pengapian dan sudut duel ya. Sudut pengapian adalah di mana terjadinya proses pengapian ya, lamanya proses pengapian itu ditentukan oleh jarak yang ditimbulkan oleh pergerakan daripada platina tersebut. Nah, pergerakan daripada platina baik positif ataupun negatif itu nanti dipengaruhi oleh sepatu platina, gambar yang menempel pada bagian berwarna pink antara garis biru dengan garis merah ya, gambar yang di sebelah kiri layar ya, sebelah kiri saya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sudut B itu adalah waktu pengapian. Nah, kemudian sudut duel itu adalah sudut di mana platina dalam keadaan menempel atau terhubung. Jadi aliran arus positif daripada baterai mengalir ke kumparan primer kemudian ke massa. Di situ belum terjadi tegangan arus induksi. Nah, ketika sudut duel ini besar nanti maka akan mempengaruhi celah platinanya kecil. Kalau celah platina kecil, arus yang mengalir ke kumparan koil terlalu lama, kemagnetannya jadi jenuh, platina cepat panas. Kalau sudut duel kecil ya, sudut duelnya kecil, celah platina menjadi lebar, arus yang mengalir ke primer koil sangat singkat, kemagnetan tidak tercapai maksimum, tegangan induksi atau kumparan sekunder jadi kurang, seperti itu. Nah, itu pengaruh antara posisi sepatu platina ya, atau sudut yang berpengaruh terhadap waktu dan lamanya pengapian pada busi, terjadinya tegangan induksi pada koil ya. Kalimat lainnya, kemudian ada komponen yang namanya kondensor. Nah, dalam proses terhubung dan terbukanya platina nanti akan terjadinya loncatan bunga api listrik ya. Nah, untuk menyerap arus induksi di sini kita membutuhkan perangkat yang namanya kondensor. Kalau kita lihat di rangkaian, nah kondensor yang di bawah ya, yang disimbolkan garis sejajar 2 ya. Nah, itu ketika platina terbuka maka aliran arus induksinya diserap oleh kondensor. Nah, itu ketika terjadinya tegangan arus induksi. Kita lanjutkan komponen sistem pengapian full transistor. Nah, di sini berbeda dengan platina. Di sini proses pemutusan arus yang mengalir pada kumparan primer dilakukan secara sinyal magnet atau sinyal elektromagnet ya. Kemagnetan yang mempengaruhi aliran arus listrik. Bagian-bagiannya yang pertama ada sinyal rotor itu ya. Kemudian yang kedua ada sinyal generator. Nah, sinyal rotor ini berarti mewakili posisi silindernya. Kalau sinyal rotor ini nanti yang melakukan induksi pada koil ya. Seperti itu, waktu terjadinya induksi pada koil yang mempengaruhi. Kemudian cara kerja sinyal generator yang pertama magnet flux change zero ya, itu maksudnya tidak terjadi reaksi antara magnet dengan aliran arus listrik pada pick up coil ya. Kemudian magnetic flux check maksimal atau gambar B, kaki rotor mendekati inti pick up coil, kemagnetan membesar ke arah positif, mengisi ya, pada kumparan primernya mengisi arus. Kemudian kaki rotor lurus dengan inti pick up coil, kemagnetan inti maksimum tegangan 0. Nah, di sini kembali lagi tidak terjadi kemagnetan. Kemudian D, kaki rotor menjauhi inti pick up coil, kemagnetan membesar ke arah negatif. Nah, ini melepas dan menghubungkannya arus yang mengalir dari kumparan primer menuju massa body ya, massa menuju arus massa. Nah, mekanisme generator kita lihat di sini. Nah, itu kalau kita zoom seperti itu. Nah, posisinya selama mesin berputar maka distributor shaft akan memutarkan rotor. Dengan berputarnya rotor maka rotor akan menghasilkan atau akan menghantarkan garis-garis gaya magnet dari magnet permanen ke pick up coil, seperti itu ya. Prinsip kerja rangkaiannya bagaimana? Nah, ada periodenya ya. Pertama, kunci kontak posisi on, mesinnya mati pada titik P, diset pada tengah di bagian operasi transistor dengan menggunakan R1 dan R2 sehingga transistor akan tetap off, arus dari primer coil tidak dapat mengalir. Nah,
jadi di sini tidak ada aliran dari arus primer koil, tetapi arus standby dari kunci kontak masuk ya, mengalir ke igniter ya. Igniter itu kalau posisi kunci kontak on, artinya arusnya standby. Nah, ketika periode kedua setengah periode positif, arus positif tadi kemagnetan cenderung ke arah positif yang pada pick up coilnya. Nah, jika mesin berputar, sinyal pada rotor distributor berputar, akibatnya pickup coil dibangkitkan tegangan. Pada saat dibangkitkan tegangan positif, maka aliran arus di kumparan primer terjadi. Nah, jadi di kumparan primer yang garis berwarna merah itu terjadi aliran arus listrik. Berarti inti besi pada koil itu sudah timbul kemagnetan. Tinggal nanti ketika setengah periode negatif nanti atau mesin hidup, nah, aliran dari arus primer ini nanti kemagnetan yang ditimbulkan tadi kemudian dirubah lagi menjadi tegangan induksi, karena aliran yang mengalir dari kumparan primer menuju massa itu diputus, akhirnya aliran arus listrik mengalir ke kumparan sekunder, itu terjadinya tegangan induksi atau busi menyala atau menghasilkan percikan bunga api listrik. Nah, ini ketika sinyal rotor meninggalkan pick up coil, inti magnet pick up coil ya, knock pada as rotor itu meninggalkan pick up coil atau periode negatif ya, seperti itu. Jadi terjadinya tegangan induksi. Kalau periode positif itu berarti kumparan primernya sedang diisi ya, diisi arus listrik atau terjadinya kemagnetan pada inti besi pada koil pada kumparan primer. Kita lanjutkan distributor unit. Nah, distributor unit bagian-bagiannya itu bisa kita lihat pada diagram di situ. Salah satunya adalah komponen yang namanya governor advancer. Governor advancer fungsinya untuk memajukan saat pengapian pada putaran mesin tinggi. Di saat putaran mesin tinggi ya. Bagaimana dia mekanismenya? Pertama, ketika putaran mesin tinggi nanti akan mengakibatkan bandulan itu mekar ya, atau terlempar sehingga menggeser dudukan platina ya, sehingga menggeser dudukan platina atau dudukan plat koil. Kita lihat di situ ada lingkaran berwarna merah. Nah, itu tadi posisinya tidak bergerak kemudian menjadi bergerak seperti itu, bergeser beberapa derajat ya dari sebelumnya. Before operation, setelah operasi atau setelah putaran cukup ya, nilai putarannya itu cukup untuk membuat yang namanya wake atau bandulan tadi mengembang. Nah, ini nanti pergeseran dudukan daripada platina ataupun pickup coil, otomatis pengapian akan dimajukan. Nah, kemudian ada cara kedua untuk memajukan pengapian, yaitu menggunakan setelan yang ada pada vacuum advancer. Nah, vacuum advancer di sini fungsinya untuk memajukan pengapian sesuai dengan besarnya beban mesin. Ya, jadi bisa kita atur mau berapa derajat setelah TMA ya, waktu pengapian pada busi nanti kita bisa tentukan melalui tuas setelan yang berwarna kuning. Di situ kita tinggal memutar. Nah, sedangkan prinsip kerjanya adalah besarnya kevakuman yang terjadi pada barel atau pada saluran masuk bahan bakar ya, atau saluran udara ya yang menuju mesin ya, seperti itu. Nah, nanti seberapa besar kevakuman yang mampu menarik vacuum advancer ya, membran vacuum advancer untuk melakukan pergeseran pada dudukan platina. Sama yang digeser itu tadi dudukan platina atau dudukan pick up coil. Kemudian saat pengapian bisa kita lihat dengan menggunakan alat ukur yang namanya timing light. Cara pengaplikasian timing light ini cukup sederhana. Kalau ada alatnya ya, kita cukup memberikan arus positif dan negatif pada alat tersebut. Kemudian salah satu kaki daripada atau kabel daripada alat tersebut kita tempelkan pada salah satu busi. Itu mewakili waktu pengapian di busi nomor 1, contoh silinder nomor 1 ya. Nanti kita tinggal sorotkan cahaya daripada timing light tersebut pada derajat pengapian yang ada pada atau tanda timing yang ada pada mesin ya, crankcase atau bak mesin di belakang puli biasanya itu nanti ada titik 0, kemudian 5, 10, 15, 20,
Itu waktu-waktu pengapian. Nanti di situ akan diarahkan saja cahaya ke situ, nanti akan ada timbul tanda atau tanda cahaya titik ya, berhentinya di antara kisaran 10 kah atau 15 kah atau 5. Itu kalau prakteknya ya. Nah, seperti itu caranya ya. Kemudian selanjutnya adalah busi ya, komponen pengapian yang terakhir sebagai pelaksana terakhir di ruang bakar adalah busi, tempat terjadinya percikan bunga api untuk memicu terjadinya proses pembakaran. Busi sendiri dibagi menjadi 3, ada yang hot type, ada yang medium, ada yang tipe dingin ya. Kemudian dari 3 tipe itu maksudnya bagaimana ya? Busi sendiri nanti memiliki nilai panas atau suatu nilai indeks ya, indeks atau harga yang menunjukkan jumlah panas yang dapat dipindahkan oleh besi. Jadi oleh busi ya. Jadi busi nanti dalam kemampuannya menghantarkan panas berbeda-beda tergantung model tipenya ya. Kalau busi panas relatif sulit untuk membuang panas, makanya dia disebut busi panas ya. Kalau busi dingin dia relatif lebih cepat dalam membuang panas. Itu dibedakan dari bentuk pembungkus isolator daripada elektroda positif. Nah, kemudian busi juga dibedakan dari bagian yang diaplikasikan atau yang dipasang di elektroda positif ataupun negatif. Pertama, busi dengan resistor. Nah, resistor atau penghambat. Ketika terjadi loncatan bunga api listrik, maka busi menghasilkan elektromagnetik. Nah, elektromagnetik ya, kemagnetan yang ditimbulkan akibat aliran arus listrik yang dengan nilai tegangan yang cukup besar. Nah, ini nanti bisa merusak komponen elektronik. Nah, untuk mengurangi terjadinya elektromagnetik ini nanti, maka di dalam elektroda positif ditambahkan komponen yang namanya resistor untuk menyerap reaksi daripada elektromagnetik. Kemudian busi platinum. Nah, busi platinum berarti di ujung daripada elektroda positif ataupun elektroda negatif, gambar 2 dan 3 itu ditambahkan komponen atau lapisan metal ya, lapisan unsur daripada platinum atau bahan platinum dipasang di situ. Kemudian ada busi iridium. Nah, iridium ini ya di atas platinum lagi, dia lebih mampu menahan panas ya, reaksi terhadap suhu panas lebih baik ya. Artinya dapat bertahan. Kemudian performanya juga lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi ada busi dengan resistor, ada busi dengan platinum, ada busi dengan iridium. Ada tiga jenis busi jika kita bedakan dari komponen atau bagian yang diaplikasikan pada elektroda, baik itu elektroda positif, elektroda busi ya, elektroda positif dan elektroda negatifnya. Nah, itu yang namanya resistor, kemudian ini yang namanya platinum, kemudian ini yang namanya iridium ya, yang berwarna merah ya, seperti itu. Kemudian kondisi busi normal itu seharusnya isolatornya berwarna coklat muda ya. Puncak isolator itu besi ya, puncak isolator atau bagian elektroda negatif dan positif kita lihat di situ kan ada keramik pembungkus elektroda positif, itu yang namanya isolator. Nah, itu posisinya seharusnya bersih ya, bersih. Posisi warnanya, kondisi warnanya itu coklat muda ya, coklat muda puncak isolatornya atau abu-abu muda. Nah, kemudian posisi kedua itu di mana berkerak oli, berarti ini terjadi gejala kebocoran oli di bagian misalnya ring atau boss clamp atau seal clamp-nya ya. Di atas boss clamp kan ada seal clamp, atau juga misalnya selang pernapasan mesin itu yang terhubung ke filter udara, itu terlalu banyak uap olinya sehingga udara yang diisap oleh mesin dari karburator atau dari sistem bahan bakar itu sudah ada olinya, sehingga businya juga kotor, kerak,
karena oli ya, seperti itu. Basah, ciri-cirinya kerak hitam basah ya. Kemudian selanjutnya kondisi terbakar. Nah, kondisi terbakar ini elektroda terbakar pada permukaan kaki isolator, ada partikel-partikel kecil mengkilap yang menempel. Isolator berwarna putih atau kuning ya, berwarna putih atau kuning. Jadi isolatornya tidak hitam ataupun tidak coklat muda ya, ataupun abu-abu muda, tetapi putih bersih. Nah, ini penyebabnya adalah nilai oktan terlalu rendah, campuran terlalu irit ya, terjadinya knocking atau kompresinya terlalu besar, saat pengapian terlalu awal. Jadi saat pengapiannya terlalu awal ya. Kemudian tipe busi yang dipakai adalah tipe busi panas karena dia menyimpan panas ya, sehingga terbakar. Nah, itu kondisinya. Nah, selanjutnya bergerak karbon. Nah, bergerak karbon, kaki isolator elektroda atau rumah busi bergerak jelangga ya, jelangga seperti geraknya minyak ya, geraknya minyak goreng seperti itu, atau di wajan penggorengan udah lama. Nah, seperti itu. Jadi di situ terdapat banyak kerak, isolatornya juga kotor. Ini campurannya bisa terlalu boros ya, terlalu boros. Tipe busi yang dipakai tipe busi dingin. Nah, itu mungkin materi yang bisa kami sampaikan pada sesi kali ini yang membahas sistem pengapian ya, terutama sistem pengapian pada mesin 4 silinder. Tadi komponennya yang pertama ada aki ya, ada aki, kemudian ada kunci kontak, ada sekring, ada coil, ada distributor. Nah, untuk distributor ini nanti ada bagian pengatur timing pengapiannya, kemudian ada bagian yang membagi aliran arus pengapiannya ke setiap busi ya. Jadi ada distributor, ada governor avancer, kemudian ada vacuum avancer, kemudian ada platina ataupun ada pick up coil ya, seperti itu. Nah, kemudian terakhir komponennya adalah busi. Semoga bisa dipahami penjelasan yang singkat. Kemudian kami ucapkan terima kasih, semoga mendapat manfaat. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung tersusunnya materi ini, baik itu pihak-pihak dari mitra-mitra industri ataupun mitra-mitra organisasi profesi. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.